Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian statistika Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam gaya bahasa Al-Quran dan pesan di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Masih dalam rangkaian ayat-ayat puasa, kali ini kita ambil judul hubungan suami istri dalam majhul. Kita akan lanjutkan di ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Kita penggal sampai di situ. Dihalalkan untukmu di malam-malam Ramadan, maksudnya di malam ya kita sedang berpuasa Ramadan itu maksudnya di bulan Ramadan, berhubungan dengan istrimu. Jadi ada satu ketetapan, ketentuan Allah bahwa seorang suami boleh bergaul dengan istrinya di malam hari. Kalau di siang hari, nanti kena hukum kafarat, ya, puasa 2 bulan. Tapi kalau di malam hari, dia boleh melakukannya. Dihalalkan, kata Allah. Secara redaksional, ada yang menarik dari ayat ini. Pertama, Allah menggunakan kata kerja dalam bentuk majhul namanya. Uhilla lakum. Dihalalkan untukmu. Kata kerja itu dalam bahasa Arab ada yang disebut maklum, ya, fi'il maklum namanya. Kata kerja aktif kalau bahasa sederhananya. Ada kata kerja itu majhul atau kata kerja yang sifatnya pasif. Ya, kalau aktif itu awalannya me. Misalnya memukul, ya, daraba, itu namanya maklum. Kalau pasif, kalau majhul itu awalan di, duriba, dipukul, kira-kira begitu. Kenapa Allah di sini menggunakan majhul, uhilla, dihalalkan? Coba kita perhatikan ayat lain, misalnya surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Al-Baqarah 275. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli. Jadi ketika Allah bicara tentang jual beli yang hukumnya halal, maka bentuk kata kerja halal itu maklum atau aktif. Wa ahalla, menghalalkan. Jadi ahalallahu secara struktur, ya, ahalla kata kerja, ya, fi'il madhi yang maklum namanya, yang aktif. Lafaz Allah itu sebagai fa'il atau subjek, pelaku, dan al-bai'a menjadi objek atau maf'ulun bih namanya. Jadi kalau maklum, ya begitu strukturnya, ada fi'il, predikat, ada fa'il, subjek, dan ada ya maf'ulun bih. Tapi kalau dia majhul, maka yang ada hanya fi'il dan naibul fa'il namanya. Uhilla, ya, arrafasu. Siapa yang menghalalkan? Itu tidak dijelaskan siapa yang menghalalkan. Yang penting dihalalkan. Jadi sederhananya, kata kerja yang maklum, maklum itu artinya diketahui. Bisa diketahui, dilihat, disaksikan. Itu namanya maklum. Sesuatu yang diketahui. Siapa yang diketahui? Pelakunya. Misal, kataba Muhammad ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Ya, maka kataba itu namanya maklum. Karena diketahui pelakunya siapa? Muhammad. Ya, diketahui jelas pelakunya. Tampak, hadir dia dalam peristiwa itu. Itu namanya maklum. Kataba Muhammad ad-darsa. Tapi kalau dimajhulkan, maka kata Muhammad sebagai pelaku harus hilang. Kutiba ad-darsu.
ditulis orang pelajaran. Siapa yang nulis? Tidak diketahui. Ya. Nah, tidak diketahui itu namanya majhul. Pelakunya tidak hadir, pelakunya disembunyikan, pelakunya menghilang, atau pelakunya memang tidak diketahui. Itu namanya majhul. Itu konsep bahasanya begitu. Nah, sekarang kita lihat kenapa soal berhubungan suami istri di malam Ramadan itu kehalalannya dalam bentuk majhul uhillah. Kenapa jual beli al-bai' itu kehalalannya dalam bentuk maklum, ahalla, hadir pelakunya, ahallallah. Tapi kalau untuk berhubungan suami istri di malam hari, pelaku yang menghalalkan tidak ada, uhillah, dihalalkan. Kenapa begitu? Tadi kita bicara konsep maklum, diketahui hadir pelakunya. Majhul tidak diketahui, hilang pelakunya. Kenapa jual beli itu maklum? Ahallallahu. Kenapa Allah hadir dalam tanda kutip istri ya? Kenapa lafaz Allah hadir dalam penghalalan jual beli? Karena jual beli itu perkara yang sifatnya transaksi atau aktivitas di tempat terbuka, di pasar, di mall, di tempat-tempat keramaian. Jadi pelaku itu tampak. Jadi orang yang bertransaksi itu menampakkan diri karena dilakukan di keramaian. Gitu. Karena ini aktivitas yang menampakkan diri para pelakunya, maka maklum. Gitu, diketahui. Jadi memang ini perbuatan yang terbuka, dikerjakan di tempat terbuka. Terbuka itu maklum bahasa Arabnya. Sementara berhubungan suami istri, walaupun suami istri harus ditutup, harus dilakukan di tempat tertutup. Tidak boleh ditampakkan, diketahui orang. Itu kenapa dimajhulkan. Karena ini perbuatan yang sifatnya arrafas, buruk, walaupun halal tapi buruk, maka disembunyikan perbuatan itu. Menyembunyikan perbuatan itu namanya majhul. Hingga perbuatannya pun disembunyikan walaupun halal. Makanya orang yang paling buruk itu akhlaknya kata Nabi yang bergaul dengan istrinya, dengan suaminya di malam hari lalu dia menceritakan pada orang di siang hari. Menceritakan kepada orang pun tidak boleh. Apalagi menampakkan aktivitasnya, itu kenapa dimajhulkan. Allah ingin kasih isyarat, tolong disembunyikan itu. Tolong ditutupi aktivitasnya. Itu kenapa majhul. Yang kedua, Allah tidak berkenan hadir pada aktivitas yang sifatnya rafas. Walaupun itu halal, tapi itu rafas. Allah tidak berkenan hadir karena Allah maha bersih. Jauh dari hal-hal yang tidak bersih. Allah tidak berkenan hadir. Kalau jual beli, karena ini aktivitasnya baik, muamalah, maka Allah hadir. Jadi dalam aktivitas jual beli, Allah berkenan hadir di sana. Tapi dalam aktivitas seksual, walaupun dengan pasangan, Allah dalam tanda kutip menjauh. Allah tidak berkenan hadir di sana. Walaupun Allah mengetahui. Tapi seakan-akan Allah ingin katakan, saya pamit dulu ya. Kalau engkau melakukan itu di malam hari, saya pamit dulu. Saya tinggalkan dulu. Ini menjadi isyarat bahwa walaupun ini pekerjaan halal di malam Ramadan, sebaiknya diminimalkan. Kenapa? Semakin kita sering melakukannya, semakin jauh Allah dari kita. Bukan Allah benci dengan kita. Karena ini ar-rafas, Allah tidak mau hadir di sana. Sementara bulan Ramadan, kita bulan mendekat kepada Allah. Itu kenapa Nabi itu diceritakan dari hadis Aisyah, hadis dari Aisyah. Ketika Ramadan sudah memasuki 10 malam terakhir, Nabi itu syadda mi'zarah Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya Nabi tidak pulang menemui istri. Walaupun itu halal, tapi Allah menjauh dari orang yang melakukan itu. Dan
ya, ini memberikan isyarat bahwa perbuatan halal tidak selalu Allah ya bersama, termasuk yang ini, karena Allah zat yang maha bersih, dia tidak berkenan hadir di aktivitas yang tidak baik, yang tidak bersih, walaupun itu halal. Jadi itu kenapa Allah menggunakan kata ya uhilla dalam ya bentuk majhul, karena Allah tidak berkenan hadir. Jangankan Allah, malaikat pun tidak berkenan hadir. Makanya ada hadis Nabi, malaikat selalu mengiringi kita, selalu menyertai kita, selalu bersama kita. Ya, seperti disebutkan di surat Qaf ayat 17. Iz yatalaqqal mutalaqiyan anil yamin wa anis shimali qa'id. Ada dua malaikat yang selalu menyertai kita kanan dan kiri, dan dia akan bersama kita ya selalu, kecuali di dua tempat, di dua keadaan. Pertama, waktu masuk kamar mandi, karena kita hendak membuka aurat, maka malaikat tidak masuk, maka setan yang masuk di sana. Makanya masuk kamar mandi kita berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung dari setan-setan jantan dan setan betina. Karena malaikat tidak berkenan ke kamar mandi itu. Pertama, tempatnya kotor. Yang kedua, memang kita sedang membuka aurat kita di sana. Yang kedua, ketika kita melakukan hubungan dengan pasangan kita. Karena itu kita membuka aurat kita, aktivitas rafas, maka malaikat pun menjauh. Dia tidak mau. Jangankan Allah, malaikat yang suci saja itu sudah tidak mau hadir di sana. Apalagi Allah zat yang maha suci ya. Nah karena itu ya, selama Ramadan ini memang ditahan juga ya walaupun itu halal. Yang kedua yang menarik, Allah menyebut kehalalan masanya itu lailata. Ya, lailata asyam, di malam-malam Ramadan. Malam itu bisa lailata, bisa laila, bisa lailan. Ya, lailan atau al-lail kalau dia pakai alif lam. Apa bedanya lailata dengan tamar buta dengan lailan tanpa tamar buta? Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya wa uhilla lakum lailan? Kan bisa saja tuh. Tapi Allah tidak mengatakan lailan, tapi digunakan lailata. Apa bedanya lailan dengan lailata? Secara bahasa, kalau lailan itu artinya di sebagian malam, tidak seluruh malam, sebagian malam. Itu kenapa Isra Mi'raj disebut lailan ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Itu artinya terjadi di sebagian malam, tidak di semua malam. Itu makanya salat malam perintahnya ya qumil lail illa qalila. Salat malam tuh ya di penghujung malam. Maka qumil lail. Tahajud juga begitu ya, wa minal lail fatahajjat bihi ya. Minal lail ya. Itu kalau lailan itu sebahagian. Tapi kalau lailata dengan tamar buta itu menunjukkan semua malam mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Kenapa Allah menggunakan lailata asyam untuk kebolehan melakukan hubungan suami istri, untuk memberi isyarat bahwa boleh menggauli istri itu terhitung mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi sepanjang malam itu boleh. Andai Allah menggunakan lailan, maka kebolehannya di penghujung malam. Jam 1 baru boleh. Dan ini akan sangat berbahaya. Dan itu pernah terjadi. Makanya di ayat 187 itu kata Allah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu bahwa kamu pernah berkhianat pada dirimu, tapi Allah menerima taubatmu dan memaafkanmu. Apa maksud ayat ini? Dulu puasa itu awal-awal diperintahkan, di waktu maghrib itu hanya boleh makan minum. Bergaul belum boleh. Berhubungan suami istri baru boleh di tengah malam. Dan akhirnya, karena terlalu panjang masa penantian, banyak sahabat yang mencuri kesempatan sebelum tengah malam. Maka Allah memaafkan mereka, maka turunlah ayat ini. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kamu pernah berkhianat, kata Allah. Tapi Allah maafkan. Maka kemudian, waktunya direvisi oleh Allah. Yang sebelumnya, tengah malam baru boleh, maka sekarang sejak mulai maghrib sudah boleh, maka diubah menjadi lailata. Dari lailan menjadi lailata. Boleh mulai terbenam matahari sampai terbit fajar.
Yang ketiga, Allah untuk melakukan hubungan suami istri bukan jima, bukan. Tapi arrafas. Arrafas apa artinya? Arrafas itu sesuatu yang buruk. Walaupun halal, arrafas namanya. Jadi setiap kita melakukan hubungan itu, maka akan rusak ibadah kita. Walaupun halal. Karena itu ada zakat fitrah. Dalam hadis sahih, apa tujuan zakat fitrah? Ya, zakatul fitr tuhratan lisaim wa minal lagwi warrafas. Zakat fitrah itu tujuannya membersihkan orang yang berpuasa dari laga dan rafas. Ada kata rafas itu dalam hadis itu. Ya. Jadi membersihkan orang yang berpuasa itu dari laga dan rafas. Jadi memang ketika kita melakukan hubungan suami istri itu memang berkurang pahala kita. Karena Allah menjauh. Maka zakat fitrah yang menambal ya kurang pahala karena melakukan hubungan suami istri. Tapi itu artinya bergaul dengan istri itu boleh, tapi itu disebut rafas yang mengurangi pahala ibadah kita selama di siang hari. Ya karena itu memang puasa itu imsak. Justru yang ditahan itu ya itu salah satunya. Karena itulah rahasia kenapa Allah menggunakan pilihan kata majhul uhillah dalam ayat ini, menggunakan kata lailata dalam bentuk tambahan tamarbutah bukan lailan, dan Allah gunakan kata rafas untuk berhubungan suami istri bukan jima. Ya, maka kalau tetap akan melakukannya selama Ramadan, maka cobalah meminimalisir. Karena Ramadan Allah hadiahkan untuk beribadah, untuk memperbanyak usaha amal mendekatkan diri kepadanya. Walaupun itu juga sebuah yang halal, tapi selama Ramadan itu dianggap rafas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.